Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, kembali lagi bersama aku di channel YouTube Pintar Beasiswa. Nah, pada kesempatan kali ini aku mau sharing ke teman-temanku di channel YouTube ini, yang mana buat teman-teman yang kemarin gak lolos nih di beasiswa KIP kuliah ataupun beasiswa yang lainnya, aku ada informasi beasiswa yang keren banget dan memberikan benefit yang banyak sekali teman-teman. Nah, beasiswanya apa? Ya, beasiswanya adalah BSI Scholarship Unggulan. Nah, jadi beasiswa dari Bank Syariah Indonesia dan juga BSI Maslahat ini memberikan banyak sekali benefit teman-teman semuanya. Di antaranya kayak memberikan bebas UKT, uang saku, dan juga mentoring seperti itu. Nah, untuk lebih jelasnya, mari kita simak videonya yang ini. Akan aku share kepada teman-temanku adalah beasiswa BSI Scholarship Unggulan. Nah, beasiswa BSI Scholarship Unggulan ini aku dapat dari Instagramnya Ditmawa IPB, yang mana sebetulnya nanti juga akan dipost di Instagramnya BSI Scholarship seperti itu. Nah, di sini teman-temanku semuanya yang harus kita perhatikan adalah beasiswa BSI Scholarship Unggulan ini hanya untuk mahasiswa semester 1. Jadi beasiswa ini untuk maba ya teman-teman, untuk mahasiswa baru seperti itu. Nah, di sini ada beberapa kriteria pendaftaran yang harus teman-teman ketahui. Yang pertama yaitu mahasiswa semester 1 dari top 10 PTN. Jadi hanya di top 10 PTN dengan jurusan dan predikat yang unggul seperti itu. Jadi harus terakreditasi unggul gitu teman-teman. Nah, untuk PTN-PTN-nya apa? Nanti akan aku jelaskan seperti itu. Nah, yang kedua yaitu dari keluarga kurang mampu yang dibuktikan dengan SKTM atau KIP pas SMA seperti itu. Nah, jadi buat kalian yang punya KIP di SMA, nah itu bisa menjadi bukti pendukung. Dan juga silakan kalian segera bikin aja SKTM ke desa seperti itu. Dan yang terakhir yaitu tidak menerima beasiswa sejenis dari lembaga lain seperti itu. Kalau udah dapat KIP kuliah mau daftar beasiswa ini bisa gak kak? Tidak bisa seperti itu. Jadi cuman bisa salah satunya. Nah, di sini ada dokumen pendaftaran yang harus teman-teman ketahui, yaitu ada KTP ya, seperti biasa, kemudian kartu keluarga, surat keterangan diterima PTN. Nah, surat keterangan diterima PTN itu sebetulnya bisa berupa screenshot teman-teman lolos SNBT, atau teman-teman meminta ke admin di universitas yang teman-teman diterima seperti itu. Kak, aku mau minta surat pernyataan diterima di IPB seperti itu. Biasanya kemana? Yaitu ke help center seperti itu teman-teman. Nah, yang keempat yaitu sertifikat prestasi jika ada. Ini baca ya teman-teman, jika ada yaitu opsional. Tapi kalau ada itu akan menambah peluang seperti itu. Kemudian foto formal nanti akan ada juga contohnya, aku jelasin juga teman-teman. Nah, selanjutnya ada KIS atau BPJS jika ada. KIS ini dari pemerintah ya teman-teman, kartu KIS ini dari pemerintah yaitu Kartu Indonesia Sehat. Aku juga punya sih teman-teman semuanya seperti itu. Selanjutnya di sini terdaftar di DTKS atau SKTM yang diterbitkan oleh pemerintahan desa seperti itu. Nah, jadi buat kalian yang kemarin udah terdaftar di TTKS, nah ini sebuah peluang juga seperti itu. Nah, ini ada benefit ya teman, benefit dari beasiswa scholarship ini. Yang pertama ada bimbingan UKT full cover gitu ya. Jadi kalian nggak usah khawatir dengan biaya UKT ya, itu akan ditanggung seperti itu. Kemudian ada uang saku dengan pagu maksimal 1,5 juta per bulan selama 8 semester. Jadi nanti teman-teman akan mendapatkan uang saku juga maksimalnya sampai 1,5. Tapi untuk lebih jelasnya nanti teman-teman tunggu aja infonya di BSI Maslahat seperti itu. Kemudian akan mendapatkan pembinaan kepemimpinan diri dan juga karakter. Terus akan membangun komunitas duta atau volunteer ekonomi syariah. Kemudian bisa magang di industri ekonomi syariah. Dan yang terakhir mentorship dengan pimpinan BSI. Nah, manfaat-manfaat yang terakhir ini menurut aku ini luar biasa banget ya teman-teman. Kenapa? Karena nanti teman-teman itu memiliki opportunity atau peluang kalau misalkan teman-teman mau internship di Bank BSI atau mau mungkin
Jika kualifikasinya bagus, bisa juga kerja di Bank BSI seperti itu. Nah, itu aja teman-teman sedikit informasi tentang BSI Scholarship Unggulan. Nah, di sini aku juga mau ngejelasin bagaimana sih cara mendaftarnya seperti itu. Nah, teman-teman semuanya, di sini aku udah ada link pendaftaran BSI Scholarship Unggulan, yaitu melalui link ini ya, teman-teman, linktree BSI underscore scholarship. Pokoknya teman-teman harus sesuaikan sama yang ini aja. Nanti aku coba masukin juga ya di deskripsi seperti itu. Nah, di sini teman-teman yang harus kalian ketahui bahwa BSI Scholarship ini kalian pilihnya yang ini, daftar BSI Scholarship Unggulan seperti itu. Tapi kalian juga bisa klik Instagramnya nanti langsung ke BSI Scholarship gitu. Nah, kita klik aja langsung ya teman-teman, daftar BSI Scholarship Unggulan. Nah, ini udah ada ini ya Google Formnya. Nah, nanti silakan kalian ini setting aja email yang aktif ya teman-teman, seperti itu. Kalian gunakan email yang aktif di sini. Kemudian di sini kalian masukkan nama kalian. Kita contoh aja gini ya teman-teman. Kemudian asal sekolahnya dari mana. Kemudian diterima di kampus mana. Nah, ini yang tadi aku sebutkan hanya diterima di top 10, yaitu di UI, Unpad, ITB, IPB, Undip, Institut Teknologi 10 November, UB, kemudian Unair, Unhas, dan juga UGM seperti itu teman. Jadi hanya ada di kampus-kampus yang ini ya teman, yang available seperti itu. Nah, selanjutnya kita misalkan pilih di sini IPB ya teman. Kemudian pilih jurusannya, silakan kalian masukkan jurusan kalian, masukkan nomor handphone yang terhubung dengan WhatsApp. Silakan kalian masukkan aja ya seperti itu. Dan di sini silakan kalian masukkan alamat email yang aktif, teman-teman. Ingat, alamat email yang aktif, karena kemungkinan nanti teman-teman jika diterima dan lain sebagainya itu atau informasi lebih lanjutnya akan di-share melalui email teman-teman. Kemudian silakan masukkan di sini alamat domisili. Nah, di sini udah jelas banget ya, contohnya misalkan Jalan Surabaya nomor 58, RT berapa, RW berapa, ini kelurahan atau desa, ini kecamatannya apa, ini Jakarta, ini kode pos seperti itu. Misalkan contohnya silakan kalian bisa masukkan gini aja, misalkan jalan apa rumah kalian, terus di RT berapa, desa atau kelurahan apa, kecamatan apa, kabupaten atau kota apa, kemudian provinsi, dan habis itu silakan masukkan kalian kode posnya seperti itu. Nyari kode posnya gimana Kak Dadan? Silakan kalian klik aja di Google, misalkan kode pos misalkan kode pos Caringin seperti itu, di share aja nanti muncul ini kode posnya 16730 seperti itu. Oke, itu hanya teknis aja. Soalnya aku masukin aja misalkan gini dulu. Nah, selanjutnya ini udah masukin kode pos lagi yang tadi aku tutorin ya teman-teman. Kemudian masukin provinsi, misalkan Jawa Barat ataupun disesuaikan. Nah, anak keberapa dari berapa bersaudara? Misalkan kalian itu di rumah itu anak kedua dari 2 bersaudara seperti itu. Nah, di sini pilih agama kalian, kemudian pengalaman organisasi. Nah, ini pengalaman organisasi, misalnya kalian pernah ikut OSIS atau pernah ikut MPK, kemudian pernah ikut juga misalkan volunteer dan lain sebagainya seperti itu. Ini silakan diisi aja. Kemudian ini prestasi ya teman-teman. Nah, ini silakan kalian isi, kalian tuh pernah juara apa, atau misalkan kalian pernah ikut lomba apa ya, mungkin sebagai peserta juga, masukin aja teman-teman semuanya. Silakan kalian masukkan aja seperti itu. Nah, nanti di bagian kedua di sini tentang detail data keluarga. Nah, di sini silakan kalian masukkan nama ayah kalian, usia ayah berapa. Misalkan di sini aku 90. Aduh, udah tua banget. Tapi gak apa-apa, ini hanya contoh aja teman-temanku. Nah, ini misalkan pendidikan ayah, misalkan SD. Kemudian pekerjaan ayah, misalkan kalian pekerjaan misalkan buruh harian lepas seperti itu. Rata-rata penghasilan ayah misalkan di bawah 1,5. Kemudian nama ibunya siapa, ini disesuaikan dengan kalian, usianya berapa juga. Kemudian pendidikan ibu,
Di sini pekerjaan ibu, misalkan ibu adalah ibu rumah tangga. Nah, kalau misalkan gak ada pilihannya di sini gimana Kak? Pilih klik yang lain, kemudian tulis apa gitu. Rata-rata penghasilan ibu, kalau misalkan ibu rumah tangga klik 0 ya teman-teman. Nah, selanjutnya di sini ada administrasi dan dokumen. Rata-rata nilai rapot kelas 10 semester 1. Jadi kan di rapot itu banyak sekali mata pelajaran ya teman-temanku. Nah, itu kalian rata-ratakan dulu aja. Caranya gimana Kak Dadan? Caranya kalian jumlahkan semua mata pelajaran itu dibagi jumlahkan nilai mata pelajaran itu dibagi jumlah mata pelajarannya ada berapa, seperti itu. Misalnya nih contoh sederhana, misalkan ada nilai matematika, fisika sama kimia. Berarti kan itu ada 3 nilai. Misalkan dapat 80 80 80, berarti 240 dibagi 3 berapa, kayak gitu teman-temanku. Nah, ini sama rata-rata nilai rapot kelas 10 semester 2 dan sebagainya ya. Nah, ini upload berkas raport kelas 10 sampai 12. Nah, ini kalian bikin PDF aja seperti itu. Nah, ini upload SKTM, kemudian ini upload rumah ya, tampak depan dan juga dalam. Ini kalian bisa bikin di PDF aja. Di PDF itu nanti kalian masukin dan kasih keterangan. Ingat ya teman-temanku semuanya, buat subscriberku, kasih keterangan. Misalkan ini rumah tampak depan atau tampak belakang dan sebagainya. Dan yang terakhir, kalian upload foto formal dan rapi. Ingat, harus formal dan rapi. Gak boleh fotonya lagi selfie, gak boleh fotonya lagi lagi makan. Aduh, gak ada ya. Oke, teman. Nah, intinya fotonya harus formal dan rapi. Nah, nanti jika kalian selesai, udah semua ngerjain, ingat, jangan dulu diklik kirim, tapi kalian cek lagi satu-satu dari awal. Kenapa demikian? Karena banyak sekali pengalaman dari aku pribadi dan juga teman-temanku, karena karena semangat untuk mendaftar itu langsung klik kirim aja dan gak mencek ulang sebelum-sebelumnya. Kan kita gak tahu ya kalau misalkan ada typo atau ada yang salah, itu harus digimanain seperti itu. Kalau udah dikirim kan itu jadi susah dan repot seperti itu. Jadi kalian silakan kembali lagi ke awal, tapi itu langsung otomatis keisi kok teman-teman. Jadi nggak harus ngisi dari awal. Kalian hanya mencek aja apakah udah benar dan udah gak ada typo atau gimana seperti itu. Nah, nanti jika sudah selesai semuanya, silakan kalian klik kirim seperti itu teman-temanku semuanya. Nah, sebetulnya untuk timeline dari beasiswa BSI Maslat ini aku juga masih belum tahu banget. Intinya kalian coba daftar dulu aja secepatnya, karena di Instagram BSI Scholarship juga masih belum ada teman-teman posternya. Karena waktu itu hanya ada pendaftaran secara offline di acaranya di Jakarta seperti itu. Nah, mungkin itu aja videoku tentang beasiswa BSI Scholarship ini, karena beasiswa ini sangat luar biasa teman-teman. Nah, buat teman-teman yang pengen tahu juga lebih dalam tentang Pintar Beasiswa ini, aku udah ada TikToknya teman-teman semuanya. Silahkan cari aja @pintarbeasiswa. Mungkin itu aja dari aku. Buat kalian yang belum subscribe, silahkan kalian subscribe terlebih dahulu dan jangan lupa nyalakan loncengnya. Mungkin itu aja dari aku. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.